Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Sakta Tri Rahmadona. Saya merupakan mahasiswi semester 2 Universitas PGRI Selampari Kota Lubuk Linggau, program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan kalkulus diferensial terhadap beberapa permasalahan ekonomi. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama, penerapan kalkulus diferensial terhadap elastisitas penawaran. Yang kedua yaitu penerapan kalkulus diferensial terhadap pengaruh pajak dalam pasar monopoli. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama yaitu mengenai penerapan kalkulus diferensial terhadap elastisitas penawaran. Oke, di sini ada contoh soal mengenai penerapan kalkulus diferensial terhadap elastisitas penawaran. Contoh soalnya yaitu, fungsi penawaran suatu barang adalah Qs sama dengan min 200 ditambah 6P kuadrat. Tentukan elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 20. Penyelesaiannya yaitu, dari soal kita mengetahui bahwasanya fungsi penawaran atau Qs-nya itu sama dengan min 200 ditambah 6P kuadrat. Nah, pada soal ini kita bisa melakukan atau menerapkan diferensial atau turunan. Nah, di sini kita dapat melakukan turunan terhadap Qs atau fungsi penawarannya. Oke, min 200 ditambah 6P kuadrat ketika kita diferensialkan atau turunkan itu menjadi, 200 ini tidak perlu kita turunkan karena dia tidak memiliki variabel, sehingga kita tidak dapat melakukan turunan. Nah, karena di sini 6P ini dia memiliki variabel, sehingga kita dapat melakukan turunan. Nah, 6P kuadrat ini ketika kita turunkan menjadi pangkatnya kita kalikan ke depan, 2 dikali 6, P ini pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Maka hasilnya 2 dikali 6 itu adalah 12, 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, di sini kita hanya atau bisa menulis P saja, karena P ini sama saja seperti P pangkat 1. Oke, kemudian kita untuk mencari elastisitas penawaran, kita bisa mencarinya dengan cara NS atau elastisitas penawaran itu sama dengan D Qs atau diferensial dari Qs dikali dengan P per Qs atau fungsi penawarannya. Oke, diferensial dari Qs-nya tadi adalah 12P. Sehingga di sini kita tulis 12P dikalikan dengan P per Qs itu adalah fungsi penawarannya. Sehingga kita tuliskan di sini fungsi penawarannya. Ditambah 6P kuadrat. Oke, selanjutnya ini adalah elastisitas penawaran dari fungsi penawaran Qs sama dengan min 200 ditambah 6P kuadrat. Nah, pada soal kita disuruh menentukan elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 20. Oke, di sini kita akan mencari yang elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10. Pada P sama dengan 10, elastisitas penawaran 12P dikali P per 200 ditambah 6P kuadrat. Ini nilai P-nya kita substitusikan dengan angka 10. 12 dikali dengan 10 dikali 10 per 120 ditambah 6 dikalikan dengan 10 kuadrat. 12 kali 10 adalah 120 dikalikan dengan 10 per min 200 ditambah 6, 10 kuadrat adalah 100. Sehingga 120 dikali 10 per min 200 ditambah 6 kali 100 adalah 600. Oke, 120 dikali 10 adalah 1200 per min 200 ditambah 6 adalah 400. Kemudian 1200 dibagi 400 adalah 3. Sehingga
elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10 adalah 3. Oke, kemudian kita mencari elastisitas pada P sama dengan 20. Sama halnya dengan langkah pertama tadi, atau untuk menentukan P10 tadi, kita substitusikan nilai P20 ini terhadap elastisitasnya. NS sama dengan 12 dikali 20 dikali 20 per min 200 ditambah 6 dikali 20 kuadrat. Nah, 12 dikali 20 adalah 240 dikalikan dengan 20 per min 200 ditambah 6, 20 kuadrat adalah 400. Sama dengan 240 dikalikan 20 adalah 4.800 per min 200 ditambah 6 dikali 400 itu adalah 2.400. Sehingga min 200 ditambah 2.400 itu hasilnya adalah 2.200. Nah, 4.800 dibagi dengan 2.200 itu hasilnya adalah 2,18. Sehingga elastisitas penawaran pada tingkat P sama dengan 20 itu adalah 2,18. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketika elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10, itu kita mendapatkan elastisitas penawarannya itu adalah 3. Ketika tingkat harganya pada P sama dengan 20, kita mendapatkan elastisitas penawarannya adalah 2,18. Oke, langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penerapan kalkulus diferensial terhadap pengaruh pajak pada pasar monopoli. Oke, di sini ada contoh soal penerapan kalkulus diferensial terhadap pengaruh pajak dalam pasar monopoli. Contoh soalnya yaitu, seorang produsen monopoli memiliki fungsi biaya C sama dengan 50 Ki ditambah 200, di mana Ki adalah produk atau jumlah barang yang diproduksi, dengan fungsi permintaan untuk barang tersebut adalah P sama dengan 150 dikurang 2 Ki. Pertanyaannya yaitu, A. Tentukan fungsi laba tanpa adanya pajak. B. Hitunglah P dan Q yang memaksimalkan laba tanpa adanya pajak. C. Pemerintah mengenakan pajak tetap sebesar T sama dengan 100 per unit. Tentukan fungsi laba setelah dikenakan pajak tetap. Yang D yaitu hitunglah Q dan P yang memaksimalkan laba setelah dikenakan pajak. Dan terakhir yang E, analisis dan bandingkan hasil sebelum dan sesudah pajak tetap dikenakan. Oke, di sini kita akan melakukan penyelesaian terhadap contoh soal tersebut. Penyelesaian. Oke, pada soal diketahui bahwasanya fungsi biaya pada perusahaan atau dari seorang produsen monopoli ini yaitu C sama dengan 50 Ki ditambah 200. Dan fungsi permintaannya itu sama dengan P sama dengan 150 dikurang 2 Ki. Oke, pada pertanyaan yang A, itu kita disuruh untuk menentukan fungsi laba tanpa adanya pajak. Nah, untuk menentukan laba tanpa adanya pajak, itu kita bisa melakukan langkah pertama, yaitu mencari TR atau total
biaya pendapatan atau fungsi total biaya pendapatan. TR ini bisa kita cari dengan cara P dikalikan dengan Q. Oke, P di sini adalah 150 dikurang 2Q dikalikan dengan Q. 150 dikalikan dengan Q adalah 150 Q min 2Q dikali Q itu sama dengan min 2Q kuadrat. Sehingga TR-nya yaitu 150 Q dikurang 2Q kuadrat. Oke, setelah kita mendapatkan nilai TR-nya, itu kita bisa mencari laba atau fungsi laba tanpa adanya pajak. Untuk mencari fungsi laba, kita menggunakan TR dikurang dengan TC. Sama dengan, mohon maaf, dikurang dengan C. Oke, TR yaitu 150 Q dikurang 2Q kuadrat dikurang dengan C-nya yaitu 50 Q ditambah 200. 150 Q dikurang 2Q kuadrat min dikali 50 Q yaitu min 50 Q dikali dengan 200 yaitu menjadi min 200. Oke, karena di sini ada bilangan yang bernilai sama, sehingga kita dapat melakukan penyederhanaan. Sehingga min 2Q kuadrat 150Q dikurang 50Q itu sama dengan 100Q dikurang 200. Sehingga fungsi laba tanpa adanya pajak yaitu min 2Q kuadrat ditambah 100Q dikurang 200. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 2 atau soal B, yaitu hitunglah P dan Q yang memaksimalkan laba tanpa adanya pajak. Oke, untuk mencari P dan Q yang memaksimalkan laba tanpa adanya pajak, itu kita bisa melakukan atau mencari turunan pertama dari laba yang telah kita cari tadi, atau fungsi laba ini. Dan kemudian kita menetapkannya sebagai turunan pertama laba itu sama dengan 0. Oke. Labanya tadi adalah min 2Q kuadrat ditambah 100Q dikurang 200. Ketika kita turunkan, itu sama dengan min 4Q ditambah turunan dari 100Q adalah 100 dan turunan dari min 200 adalah 0, sehingga kita tidak perlu menuliskannya. Oke, di sini kita telah mendapatkan bahwasanya turunan pertama dari laba atau fungsi laba tanpa pajaknya tadi adalah min 4Q ditambah 100. Nah, untuk mencari P dan Q yang memaksimalkan laba tanpa adanya pajak, itu kita bisa melakukan atau menetapkan turunan pertama Q sama dengan 0. Min 4Q ditambah 100 sama dengan 0. Ya, turunan pertama. Min 4Q sama dengan 100 yang kita pindahkan ruas menjadi min 100. Q itu sama dengan min 100 dibagi min 4. Min 100 dibagi min 4 hasilnya adalah 25. Sehingga Q yang memaksimalkan laba tanpa adanya pajak adalah 25. Oke, selanjutnya kita akan mencari P yang menghasilkan laba tanpa adanya pajak. Untuk mencari P, itu kita bisa mensubstitusikan Q ke dalam fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaannya tadi adalah 150 dikurang 2Q. Sehingga 150 dikurang 2, Q-nya kita ubah menjadi 25. Itu sama dengan 150 min 2 dikali 25 adalah min 50. Sehingga
150 dikurang 50 adalah 100. Jadi, Q dan P yang memaksimalkan laba tanpa pajak adalah Q sama dengan 25 dan P sama dengan 100. Oke, selanjutnya kita akan mencari jawaban dari yang C. Pemerintah mengenakan pajak tetap sebesar T sama dengan 100 per unit. Tentukan fungsi laba setelah dikenakan pajak tetap. Oke, untuk mencari fungsi laba, itu kita bisa mencari laba baru dengan cara laba baru itu sama dengan laba sebelum adanya pajak dikurang T atau pajak tetap. Oke. Pajak sebelum adanya laba sebelum adanya pajak itu adalah min 2 Q pangkat 2 ditambah 100 Q dikurang 200. T-nya tadi adalah 100. Maka dikurang 100. Min 2 Q pangkat 2 ditambah 100 Q min 200 dikurang 100 itu adalah min 300. Sehingga fungsi laba setelah adanya pajak adalah min 2 Q kuadrat ditambah 100 Q dikurang 300. Oke, kemudian kita akan mencari jawaban yang D. Hitunglah Q dan P yang memaksimalkan laba setelah dikenakan pajak. Sama halnya dengan menentukan P dan Q yang memaksimalkan laba dengan adanya pajak, atau mohon maaf, tanpa adanya pajak, kita akan melakukannya dengan cara menurunkan laba baru yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita menetapkannya sama dengan 0. Oke. Laba baru tadi adalah ini, maka diferensial dari laba baru per dq itu sama dengan min 2Q kuadrat, kita turunkan menjadi min 4Q, 100Q kita turunkan menjadi 100, min 300 kita turunkan itu sama dengan 0, sehingga tidak perlu kita tuliskan. Oke. Di sini kita telah menemukan turunan dari laba baru, yaitu min 4Q ditambah 100. Kemudian untuk mencari Q yang memaksimalkan laba setelah pajak, itu kita bisa melakukannya dengan cara diferensial laba baru per dq itu sama dengan 0. Diferensial laba baru tadi adalah 4Q ditambah 100 sama dengan 0. Min 4Q sama dengan 100-nya pindah ruas menjadi min 100, Q sama dengan min 100 dibagi min 4. Hasilnya ada 25. Oke, kemudian untuk mencari P yang memaksimalkan laba setelah dikenakan pajak, yaitu dengan cara mensubstitusikan Q 25 ini ke dalam fungsi permintaan P tadi. P sama dengan 150 dikurang 2, Q-nya kita ubah menjadi 25, sama dengan 150 dikurang min 2 dikali 25 adalah min 50, sehingga 150 dikurang 50 adalah 100. Jadi, P dan Q yang memaksimalkan fungsi laba setelah dikenakan pajak tetap adalah dengan Q 25, P 100. Oke, soal terakhir. Kita disuruh menganalisis dan bandingkan hasil sebelum dan sesudah pajak tetap dikenakan. Nah,
Dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi, dapat dilihat bahwa P dan Q-nya yang memaksimalkan laba tidak berubah sebelum dan sesudah pajak tetap dikenakan. Ini disebabkan karena pajak tetap T tidak mempengaruhi margin laba per unit, melainkan hanya mengurangi laba total secara tetap. Oke, sebelum pajak, Q-nya itu sama dengan 25, P-nya sama dengan 100. Sehingga laba maksimal itu sama dengan min 2 Q pangkat 2 ditambah 100 Q dikurang 200. Sama dengan min 2 Q-nya kita ubah menjadi 25. 100 dikali 25 dikurang 200. Min 2. Ini 25 kuadrat itu hasilnya 625 ditambah 100 dikali 25 adalah 2500 kurang 200. Min 2 dikali 6, 25 itu adalah min 1250 ditambah 250 dikurang 200. Min 1250 ditambah 2500 dikurang 200 itu hasilnya adalah 1050. Nah, setelah pajak, Q-nya ini tetap sama dengan 25 dan P-nya tetap sama dengan 100. Maka laba maksimalnya kita gunakan laba baru menjadi min 2 Q kuadrat ditambah 100 Q dikurang 300. Ini sama dengan min 2 Q yang kita ubah menjadi 25 Q kuadrat ditambah 100 dikali 25 dikurang 300. Nah, dengan min 2 dikali 25 kuadrat itu adalah 625. 100 dikali 25 adalah 2500 dikurang 300. Min 2 dikali 625 adalah min 1250 ditambah 250 dikurang 300. Min 1250 ditambah 250 dikurang 300 hasilnya adalah 950. Nah, dengan demikian pajak tetap sebesar 100 mengurangi laba total sebesar 100, tetapi tidak mengubah kuantitas produksi dan harga jual di pasar monopoli. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.